Halo, selamat datang di channel Gitaran Klasik ala Mr. Ma'ruf. Video ini merupakan video pertama dari 8 rangkaian video pengantar yang saya siapkan sebelum kita memasuki level dasar. Dan pada video pertama ini, saya akan membahas peralatan yang dibutuhkan sehingga Anda bisa segera menyiapkan peralatan-peralatan tersebut. Baiklah, kita mulai. Saya bagi dua kategori. Yang pertama, peralatan wajib, dan yang kedua, peralatan tambahan. Kita mulai dengan peralatan wajib. Yang pertama, tentu saja sebuah gitar, dan gitarnya harus gitar klasik. Cirinya, gitar klasik itu adalah senarnya terbuat dari nilon, bukan yang dari metal atau kawat. Nah, kalau metal itu biasanya gitar akustik atau gitar listrik. Karena kita pendekatannya klasik, maka senar nilon lah yang kita gunakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus gitar klasik? Jawabannya sederhana saja. Ketika kita memetik senar-senar gitar, kita menggunakan jari-jari kita tanpa menggunakan alat yang lain. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan selain gitar klasik, apakah itu gitar akustik atau gitar listrik, dikhawatirkan jari-jari Anda bisa kesakitan atau bahkan terluka. Oleh karena itu, gitar klasik merupakan sarana yang sangat disarankan. Kemudian yang kedua, dari sisi ukuran, tentu saja adalah ukuran yang standar, kurang lebih tingginya 100 cm. Namun bagi adik-adik yang masih di kelas SD, mulai dari kelas 1 sampai kelas 4, itu sekarang sudah ada pilihan. Yang pertama pilihannya 3/4, ukuran 3/4 artinya lebih kecil 25%, sehingga ini ukurannya 75% dari yang standar, atau ukuran setengah, ya. Jadi ukurannya 50% lebih kecil daripada yang standar. Nah, sehingga adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 4 itu bisa menyesuaikan gitar yang mana yang cocok untuk adik-adik. Ya. Kalau nanti misalkan mau membeli gitarnya, tinggal datang saja ke toko musik, kemudian tinggal tanya ke petugas tokonya kira-kira mana yang sesuai dengan kondisi atau tubuh adik-adik. Urusan merek bebas, ya. Tidak ada keharusan menggunakan merek-merek tertentu. Apa saja. Yang penting, yang pertama adalah gitar klasik. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan kursi. Kenapa? Karena pendekatan klasik itu selalu menggunakan kursi. Ketika kita bermain, berlatih, itu bahkan termasuk konser, kita duduk di kursi, tidak berdiri. Oleh karena itu, kita membiasakan diri dari awal menggunakan kursi duduk. Nah, kursinya ini saya contohkan kursi lipat yang biasa sering kita lihat di undangan. Ya, apa saja pada dasarnya silakan. Yang penting ukurannya kurang lebih samalah dengan kursi lipat ini. Bisa kursi tamu atau kursi duduk yang lain, bebas, ya. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana kalau kursi sofa atau kursi tamu, boleh-boleh saja. Hanya biasanya kursi sofa dan tamu itu kan empuk, ya, sehingga kalau kita duduk itu cenderung akan turun ke bawah tubuh kita. Nah, kalau dengan kursi ini keras tidak, tapi terlalu empuk pun tidak. Jadi pas, ya, tidak ada perubahan posisi turun atau naik, ya, sama saja, ya. Jadi inilah kursi yang disarankan. Kemudian yang ketiga, pijakan kaki, ya. Nah, pijakan kaki ini penting. Sekali lagi, posisi duduk kita seperti ini, ya. Nanti akan ada pembahasan secara khusus, ya. Nah, kaki kiri itu lebih tinggi daripada kaki kanan, ya. Gitar kita disimpan di kaki kiri. Oleh karena itu, kita butuh pijakan. Kalau di sekolah musik, kita menyebutnya adalah footstool.
ya. Nah, dengan futsal ini, kalau ini enak nih, ada kaitan-kaitan di sini. Ini yang paling tinggi, nanti ke depan semakin rendah, dan paling rendah, ya. Nanti sesuaikan saja sesuai dengan urutan atau tinggi tubuh dan kenyamanan para peminat, ya. Nah, kalau tidak punya ini gimana nih, tidak punya apa namanya, futsal, kita bisa menggunakan alat bantu yang lain, ya. Bisa kursi plastik atau kursi kayu, ya. Ini biasanya digunakan untuk adik-adik kecil, ya, yang biasanya ingin duduk, ya. Nah, kalau juga masih tidak ada, kita bisa menggunakan tumpukan buku, ya, buku-buku tebal ditumpuk, ya, sesuai dengan rasa nyamannya berapa, silahkan, ya. Nah, itu bisa digunakan. Wah, tapi sayangnya kalau buku, kan itu bukunya bagus-bagus, ya. Kalau ini bisa pakai tumpukan koran atau tumpukan kardus, jadi sesuaikan saja, ya. Yang penting kaki kiri lebih tinggi dari kaki kanan. Kemudian berikutnya yang dibutuhkan adalah aplikasi penala gitar atau gitar tuner. Nah, kalau zaman saya dulu itu menggunakan garpu tala. Nah, kalau sekarang enak, kita tinggal download, ya, dari Play Store atau App Store, ya. Nah, nanti kita bisa, ini salah satu contohnya adalah gitar tuner, simple tuner, ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ini ada not balok. Ini kalau kita sentuh nanti akan keluar suaranya, ya. Nah, nanti gitar kita harus menyesuaikan. Ini senar pertama, ya. Ini senar pertama, kemudian nanti ke atas ini senar kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya. Ini sekali lagi ada penjelasan lebih detail, bisa disaksikan pada video ke-8 tentang menala gitar dengan penala digital, yaitu aplikasi ini, ya. Kemudian yang berikutnya aplikasi metronom. Apa itu metronom? Metronom itu alat yang mengatur kecepatan, ya, mulai dari lambat sampai cepat. Nah, lagu-lagu itu tentunya ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, kita harus membiasakan diri berlatih mulai dari yang lambat dulu. Nah, ini saya contohkan dari sebuah aplikasi namanya Classic Metronom, ya. Jadi kalau kita download, ya, ini tinggal di download, kemudian nanti kalau udah di download tinggal dibuka, nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah ada angkanya, ini angka kecepatannya, ya. Ini minus berarti bisa diturunkan, kalau plus bisa dipercepat. Kemudian di sini start, mulai, ya. Kemudian ini ada anak panah, kalau sudah mulai ini isunya bisa diklik sehingga bagian ini bisa turun, sehingga yang muncul hanya gambar metronomnya saja, ya. Nah, kalau metronom ini akan kita gunakan ketika kita mulai pelajaran dasar, ya. Itulah 5 peralatan wajib yang sebaiknya disiapkan. Nah, sekarang peralatan tambahannya apa? Yang pertama, music stand. Music stand ini alat untuk menyimpan partitur lagu, baik lembaran-lembarannya ataupun buku. Nah, jadi kalau kita latihan pakai ini nyaman. Wah, kalau kita nggak punya gimana? Ya, bisa di meja atau di kursi, boleh saja, ya. Nah, kemudian yang kedua, alat tulis menulis, ya. Ini juga penting nih. Jadi ketika para peminat sedang memperhatikan video yang saya sampaikan, Anda bisa tulis. Barangkali ada hal-hal yang yang tidak dipahami, atau ada istilah-istilah yang baru yang juga tidak dipahami, itu nanti Anda bisa tanyakan langsung di kolom komen. Nanti akan saya jawab. Jawabannya bisa di kolom komen itu, atau nanti saya sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin saja nanti pas video, ya, video bikin sendiri, ya, khusus untuk tanya jawab, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah buku musik. Nah, ini penting juga. Jadi kita berharap bahwa para peminat tidak hanya sekedar melihat dan memperhatikan, tapi juga belajar menulis nada-nada. Mulai nanti misalnya ketika kita mulai belajar nada do, re, mi, dan seterusnya, kita biasakan tulis, ya. Ini di mananya letaknya, itu biasakan nulis. Ini juga akan mempermudah dan mempercepat kita
untuk proses pemahaman dan penghafalan. Ya. Nah, itulah peralatan yang sebaiknya Anda siapkan bila betul-betul ingin belajar gitar klasik. Nah, pada bagian berikutnya kita akan belajar tentang bagian gitar dan namanya. Ya. Nah, video berikutnya ini tentunya Anda harus sudah siap dengan gitar, kursi, dan posisi duduk, ya, pijakan kaki ya. Jadi supaya Anda langsung bisa mempraktekkannya. Ya. Nah, saya sudahi dulu penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.